Saya selama ikut pendakian belum pernah pendakian hanya berdua. Tidak di musim pendakian lagi. Jadi baru sadar saya bahwa pendakian ini hanya berdua. Ngelihat kanan kiri gelap, hutan, seakan-akan akar-akar itu bergerak, seakan-akan. Sampai Rahmat menepuk saya, jangan melamun, fokus. Rama, ada apa Rama? Itu papa saya Pak, Om, papa saya, mama saya manggil-manggil Om. Ya Allah, saya sampai pegang semua, anak-anak pegang semua, dirangkul tuh, dia berontak. Terus saya baca, ya Allah, kepalanya saya pegang. Sadar dia, Rama, sadar, ini di gunung, gak ada apa kamu. Lari ke tengah. Saya kejar tuh. Ada apa, mau kencing tadi? Lep, bukan itu Om, ada yang nawarin mie. Itu orang-orang itu mie. Ya Allah, saya tigrep lagi tuh. Saya tidur, dia maksa. Lep, sadar situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu kembali Sobat Melihat Malam. Perkenalkan, nama saya Mas Ben. Kali ini saya mau menceritakan perjalanan mistik saya waktu pendakian Gunung Ciremai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Ingat, waktu itu bulan Agustus, beberapa hari setelah perayaan 17 Agustus. Jadi bisa saya prediksi bahwa pendakian ini sepi. Jadi kalau ada pun beberapa pendaki, nggak banyak seperti kayak 17 Agustus. Puncaknya kan 17 Agustus. Jadi waktu itu saya selepas sholat maghrib dihubungi teman saya namanya Rahmat. Rahmat itu teman SMA saya. Dia dulu aktif di pencinta alam. Kebetulan saya juga aktif waktu di SMA, ikut pelatihan dasar, cuma tidak aktif di keorganisasinya. Kalau setiap pendakian waktu itu saya tetap diajak, karena bagaimanapun juga saya udah punya skill pendakian. Singkat kata, Rahmat memaksa saya karena teman-temannya yang dia hubungin ternyata tidak bisa semua. Tinggal saya satu-satunya yang harapan besar Rahmat supaya bisa mendampinginya. Saya nggak punya pilihan waktu itu, karena bagaimanapun juga Rahmat adalah teman dekat saya. Kalau ada apa-apa, ya kami saling bantu. Rahmat menjelaskan bahwa pendakian ini semua akomodasi, peralatan dan makanan sudah disiapkan. Ente nyebut nama saya nih, tinggal nyiapkan badan, jaket sama sepatu aja. Tolong setengah jam setelah ini siap-siap, saya mau menjemputnya. Langsung dimatiin tuh HP. Saya belum bertanya, sudah dimatiin, tapi saya lihat di WA muncul titit bahwa nanti dijelaskannya di mobil. Siap-siap gitu aja. Oke lah, saya nggak ada punya pilihan. Setelah setengah jam kemudian, benar Rahmat datang, diantar mobil Avanza. Dia langsung buka pintu, langsung manggil, Ben masuk cepet, waktunya mepet. Ya saya nggak punya pilihan, saya masuk. Langsung ditutup, mobil berangkat. Di mobil dia menjelaskan, ini kenalkan Pak Indra yang nyupir, Ben. Ini istrinya. Pak Indra ini minta tolong ke saya untuk menjemput anaknya yang hari ini mendaki Gunung Ciremai dengan teman-temannya. Kalau nggak salah bertiga. Ibunya ini khawatir sekali. Indra ini punya sejarah penyakit bawaan. Kalau kena dingin atau kecapean itu sesek. Jadi wanti-wanti minta tolong ke saya untuk menjemputnya secepatnya. Persiapan sudah ada, ransel sampai headlamp, senter udah disiapin semua oleh Bu Indra.
Jadi kita tinggal berangkat. Mas Indra ini temen komplek, tetangga komplek di perumahannya. Setelah tahu anaknya berangkat tuh ibunya panik. Cuma bapaknya ingat Pak Indra tuh ada tetangga Rahmat sering mendaki gunung, jadi hubungin Rahmat tuh. Kebetulan Rahmat ngontak saya, ya sudah kita berangkat. Singkat cerita, sampailah di Linggarjati. Saya langsung aja Pak ke Linggasana, desa Linggasana. Setelah sampai di desa Linggasana, Rahmat dengan bersemangat sekali. Ayo Ben, kita berangkat cepat ke base camp Cibunar. Sebetulnya kalau siang hari dari desa Linggasana ke Cibunar tuh ada kendaraan ojek 10 menit sampai ke base camp. Cuma karena malam ya terpaksa kami jalan. 1,5 jam lah kalau perkiraan saya sampai ke base camp Cibunar. Kami bergegas melewati toang-toang, tanjakan-tanjakan sedikit, ada pohon-pohon pinus di sekitarnya. Akhirnya 1/2 jam kita nyampe ke Cibunar. Saya lihat kanan kiri nggak ada yang camping, padahal tempat ini kalau lagi ramai pusatnya orang-orang camp. Saya tanya, nggak ada ya Mat? Iya Ben, jadi anak-anak kemungkinan naik ke atas. Oke, kita lanjut. Perjalanan kami lanjutkan. Setelah 1/2 jam perjalanan, sampailah ke posko Leuweung Datar. Di situ juga nggak ditemukan anak-anak. Berarti anak lebih lanjut lagi Ben. Oke, lanjut lagi. 1/2 jam kemudian sampailah di pos Kondang Amis. Di pos Kondang Amis nih saya lihat ada tanda-tanda anak-anak lewat sini. Kelihatan ada bekas mineral, air mineral, ada sobekan-sobekan kertas, tulisan kelihatannya apa nih. Terus cangkang-cangkang permen. Mat, ini tanda-tanda yang bagus Mat. Berarti anak-anak memang benar lewat sini. Ya Ben ya. Rahmat cuma mengiyakan. Kita lanjut. Sampai di kuburan kuda, saya istirahat karena kondisi udah lemah ya, karena faktor usia. Nah di situ saya baru sadar, saya selama ikut pendakian belum pernah pendakian hanya berdua, tidak di musim pendakian lagi. Jadi baru sadar saya bahwa pendakian ini hanya berdua. Ngelihat kanan kiri gelap, hutan, seakan-akan akar-akar itu bergerak, seakan-akan. Sampai Rahmat menepuk saya, jangan melamun, fokus. Iya, astagfirullahaladzim, saya istighfar. Terus saya dengar ada suara ngobrol Mat di ujung ini nih, pengkolan ini. Iya ya, kayak bahasa Sunda aja. Pikir saya pendaki. Yumat, kita gabung aja dengan pendaki sebelah. Oke, jadi saya tuh buru-buru pakai rangsel tuh. Naik lagi. Ternyata kosong. Rahmat sampai ngomong gitu, ilusi ya Ben. Iya Mat, karena capek mungkin ya. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh keadaan. Udah sekarang fokus aja Ben. Kita jalan lagi aja, jangan istirahat di sini. Nggak enak badan saya nih, kelihatan ada dingin. Jadi saya berangkat lagi tuh sama Rahmat berdua, hanya dengan center headlamp. Fokus saya ke depan. Setelah 1 jam kemudian, saya dengar suara anak-anak. Mat, nah ini baru Mat, suara asli anak-anak. Iya benar, ini bahasanya juga bahasa Indonesia, beda dengan tadi kan bahasa Sunda aja. Iya Mat, pas naik alhamdulillah ketemu anak-anaknya, masih kumpul 3-an. Ya Allah, saya tuh
alhamdulillah mat kita ketemu mat. Cuma yang satu nih berdiri nih, kelihatannya kesel ngelihat temennya sakit, berdiri sambilnya dia bawa bambu ya, bambu kecil tuh, nyabut-nyabutin rumput sampai gunung sialan. Saya sampai kaget. Saya sama Rahmat berpandang-pandangan, mat ini alamat nggak baik mat. Manggut Rahmat tuh, saya deketin tuh anak itu, saya pegang punggungnya, jangan ngomong begitu, di gunung, ini gunung deh, berbahaya, tidak boleh ngomong sembarangan. Abis kesel sih om, saya tuh pengen mendaki, bentar lagi anak-anaknya sakit dua-duanya, gayanya aja dari awal semangat. Ya sudah, terus saya tanya, yang namanya Indra mana? Ini om lagi saya pijetin ya, kelihatan Indra nih sesek napasnya. Terus Rahmat langsung bergegas, dia ngambil buka rangsel, langsung makain alat oksigen tuh, kelihatan kecil, yang titipan ibunya, ibu Indra ini. Terus dimasukin ke hidungnya, kelihatan napasnya enak. Akhirnya saya rembuk, udah sekarang kita pulang. Yang ini siapa namanya nih yang berdiri nih? Nama saya Alip om ya. Alip berapa kali naik gunung? Kemarin 17-an om. Nah teman-teman nih, saya cerita saya pengen ya, tapi kenyataannya begitu ya. Udah jangan nyalahin temen. Yuk kita kumpul, kita rembukan semua, peralatan disiapin, kita pulang. Nih Andri ya namanya. Ya om ya. Dah istirahat. Ini satunya siapa namanya? Rama kenapa nih? Pahanya gak bisa gerak om, sakit ya, kram ya. Ya sudah istirahat, saya balsamin tuh. Rama saya balsamin, Andri sama Rahmat dikasih oksigen. Setelah setengah jam kita pulang. Cuma sebelum pulang saya udah tatap-tapatan sama Rahmat. Mat, perjalanan pulang ini berat sekali mat. Iya men, bukan hanya membawa anak ini nih yang sakit dan yang satunya, tapi ini ada hal-hal yang luar biasa nih, kemungkinan gangguan-gangguan, karena tahu sendiri kan tadi si Alip ngomong sembarangan di gunung. Iya Ben, saya tahu Ben. Ya kita jaga aja, baca aja. Kita susun rencana. Jadi Rahmat di depan, saya di belakang. Jadi Rahmat, Andri, Rama, dan Alip saya di belakang. Saya kasih tahu sama anak-anak, Dek, nanti dalam turun kita fokus, jangan lihat kanan kiri ya, tolong. Ada apa sih om ya? Udah nurut aja saya tuh. Setelah itu mulai tuh turun. Perjalanan ini nggak akan mudah menurut saya, karena anak-anak sakit, satu sesak napas, satunya udah kram. Ada hal-hal mistik juga kemungkinan nih, karena saya lihat tadi si Alip ngomong sembarangan. Ini pasti kejadian saya tuh. Terus baru beberapa langkah, nyata nih ada suara burung. Kak, 3 kali keak, terus ngikutin terus, keak, menghilang lagi, muncul lagi. Keak, menurut mitos di Cirebon itu pertanda bahwa mau ada yang meninggal. Kalau mitos di Cirebon, mudah-mudahan mitos ini nggak benar nih, suara keak ini nggak ada hubungannya, mudah-mudahan, pikir saya. Jalan terus, saya Rahmat baca-baca, kelihatan saya juga baca Ben, istighfar, Al-Fatihah, pokoknya surat Anas, bila perlu ayat kursi. Terus anak-anak saya instruksikan, baca-baca ya Dea. Turun pelan, karena ya kondisi anak begitu, pelan.
beberapa langkah ada suara gamelan. Ya Allah, saya tuh ada suara gamelan. Rahmat juga mendengarnya, anak-anak juga mendengar. Malah si Alip ngomong gini, Om, suara musik dari desa kok sampai ke sini ya Om, padahal jauh. Udah diam, saya tuh diam aja, diam, fokus, jangan dengerin apa-apa. Saya tuh mitos di pendaki Ciremai ini, kalau ada suara gamelan Sunda, sayup-sayup, itu akan terjadi kejadian-kejadian mistik. Itu kepercayaannya bahwa musik itu akan membangunkan semua makhluk gaib di gunung. Saya sampai khawatir sekali. Saya sampai baca-baca terus, ya Allah lindungilah kami berempat. Saya bertekad, saya dengan seluruh jiwa raga akan melindungi anak-anak ini sampai titik darah penghabisan. Inilah yang memberi motivasi saya untuk selalu bergerak. Padahal saya terus terang aja, bulu kuduku berdiri, kakiku mulai gemeter. Kalau kaki saya gemeter, ini menandakan ada energi yang muncul di antara semak-semak ini. Ini tanda-tanda saya udah dari dulu begitu. Saya sadari itu. Makanya saya istighfar terus, ya Allah lindungilah kami. Nah, tapi tetap bergerak nih. Rahmat di depan. Ben, tetap gerak. Ya, jangan lihat kanan kiri. Terus kira-kira setengah jam si yang di Rama yang di depan saya itu ngeloncat. Untung saya refleks, saya pegang tangannya, saya pegang urut. Si Alip ikut membantu, dicekal. Ada apa? Rama, ada apa Rama? Itu papa saya Pak. Om, papa saya, mama saya manggil-manggil Om. Ya Allah, saya sampai pegang semua, anak-anak pegang semua, dirangkul tuh, dia berontak. Terus saya baca-baca, ya Allah, kepalanya saya pegang. Sadar dia, Rama, sadar, ini di gunung, gak ada apa kamu. Baru dia nangis, karena mungkin shock ya ngelihat kondisi di gunung ini. Yuk kita berangkat lagi. Kami berangkat lagi. Itu suara gamelan masih aja, nggak hilang-hilang. Saya berdoa supaya gamelan hilang itu. Terus sayup-sayup dari arah jauh. Tapi saya bertekad harus jalan. Jadi saya jalan, kayak lama sekali perjalanan ini, lambat sekali. Saya ngelihat sekitar kayak akar-akar tuh bergerak, kayak ada yang bergelantungan. Ya Allah, apa ini makhluk, apa bukan. Cuma Rahmat selalu ngingetin, Ben, fokus ke depan. Ya Mat, anak-anak pegang terus ya. Terus saya jalan. Udah setengah jam itu si Andri kecapean, minta istirahat. Om, istirahat, capek Om, sesek ya. Oke, kita cari tempat yang rada mending. Nah, kebetulan beberapa langkah ada rada datar tuh, posko kuburan kuda. Alhamdulillah saya udah nyampe pertengahan. Saya lihat jam udah menunjukkan pukul 2 malam. Bentar lagi saya berdoa supaya cepat subuh. Kalau subuh kita selamat. Ada aja kejadian yang aneh. Si Alip itu lari ke tengah. Saya kejar tuh. Ada apa, mau kencing tadi? Lip, bukan itu Om, ada yang nawarin mie. Itu orang-orang itu mie. Ya Allah, saya tigrep lagi tuh. Saya tigrep, dia maksa. Lip, sadar situ. Alip, sadar. Pas dia akhirnya sadar, nggak ada apa-apa tuh Lip. Ya, iya nangis ya Alip, yang namanya anak-anak yang umur baru 12 tahun. Jadi saya tarik lagi, harus kumpul semua. Setelah kejadian itu, Rahmat mutusin, bagaimanapun Rahmat adalah pemimpin grup lah bagi saya. Dia yang menentukin segalanya. Ayo kita berangkat aja, di sini nggak aman. Itu udah ingat, itu pos kuburan kuda itu. Bentar lagi Ben. Oke, kita berangkat.
berangkat. Terus Rahmat berhenti mendadak tuh. Fred, jadi kami berbenturan. Drok. Ada apa, Mat? Ada rombongan aja di depan kita aja. Alhamdulillah kita selamat, Mat, kata saya tuh. Iya, kita ikutin yuk. Rombongan itu nggak tahu berapa orang, cuma kelihatan dari belakangnya sih ya. Bruk. Saya ikutin, cuma tetap ketinggal karena kami nggak banyak, bukan nggak banyak, anak-anak yang pesertanya di tengah dengan kondisi yang nggak sehat. Jadi yang ikutin aja, lama ketinggal, terus hilang, terus berhenti. Rahmat tuh kemana ya arahnya ya aja. Pas saya senter ke bawah, saya udah naluri pencinta alamnya tahu, Mat, kita salah jalan. Coba senter bawah. Wah iya Ben, nggak ada sampah. Pencinta alam kalau tersesat itu kan biasanya lihat bawah. Kalau tidak ada sampah berarti itu udah pasti salah jalan. Sorat sini pakai senter, nggak ada sampah sama sekali. Terus jalan yang kita lewatin juga tapaknya kecil. Biasanya kalau biasa dilewatin kan lebar nih, lebar tanahnya tuh, karena sering diinjak. Kita balik Ben. Tadi rombongan tadi siapa ya, Man? Ben ya. Udah jangan dipikir, itu bukan manusia saya tuh. Itu anak-anak pada histeris, tahu gitu tuh. Ada yang nangis, udah saya tenangkan ya. Jadi posisi berubah tuh. Saya yang paling depan, Rahmat paling belakang. Ternyata orang paling depan tuh memang ngelihat hal-hal yang goib lebih jelas dibandingkan yang di belakang. Mungkin Rahmat waktu di depan juga begitu. Sekarang saya yang di depan pasti lebih seru lah, pikir saya. Terus saya jalan depan. Saya sekarang memimpin depan, nyari arah nih, karena tadi salah. Saya sorot masih nggak ada sampah, masih rumput lebat. Sorot sampai mungkin ada setengah jam lah. Ketemu jalur lagi. Anak-anak sama Rahmat sini dulu ya, biar saya yang nyari bener nggak nih alurnya. Saya sorot, ternyata ada sampah. Walaupun sedikit, tetap itu tanda bahwa itu jalan yang benar. Ada sampah rokok. Mat, bener Mat, lanjut. Jadi lanjut nih, belok kanan, arahnya udah bener nih, benar. Tapi suara gamelan itu nggak pernah hilang, muncul lagi. Terus bau-bau busuk bercampur wangi muncul tuh di daerah ini nih. Bau busuk hilang lagi, harum melati muncul lagi. Saya sampai bingung, ya Allah, lindungi saya, lindungi anak-anak, jagalah kami dari hal-hal yang bisa mencelakakan kami. Dalam hati terus saya baca Al-Fatihah. Rahmat juga di belakang, Ben baca aja Ben, karena bau itu jelas sekali. Pas jalan berapa langkah nyata nih, saya sampai kaget. Saya berhenti lagi, ya Allah, itu di depan saya, tapi bukan di jalurnya nih, bukan di jalur perjalanan, di pinggir ngegantung pocong. Anak-anak langsung ngejerit, saya tutup semua matanya. Pocong ngegantung. Saya baca, berhenti, terus gimana Mat, kita jalan walaupun dengan kaki gemeter, bulu kuduk berdiri, tapi tetap harus jalan, tidak boleh berhenti. Saya jalan, saya baca, saya berharap pocong itu hilang. Ternyata tidak hilang, sampai saya lewatin masih di situ. Anak-anak sih tetap tutup muka semua, ditutup mukanya pakai tangan masing-masing. Terus lewat sampai kelewatan. Ya Allah, saya tuh godaan apa lagi, kok nggak habis-habis. Saya tuh terus, saya jalan, pokoknya jalan terus Mat, nggak boleh berhenti. Terus ya itu
ilusi saya setiap ada akar, ada batang, kok kayaknya bergerak semua, kayak hidup. Ada yang bergelantungan lagi. Cuma saya abaikan. Saya tetap harus jaga nih anak-anak. Nggak boleh lengah, nggak boleh pingsan. Kalau pingsan gimana anak-anak, pikir saya tuh. Jadi saya kuat-kuatin diri. Saya baca-baca terus langkah terus. Akhirnya sampai di lahan yang hutannya sudah berkurang. Jadi ini pikir saya ini mau ke desa nih. Mau ke desa pikir saya tuh. Jadi jalan terus cepet. Jadi rintangan-rintangan udah berkurang. Cuma jalur-jalur tanah aja. Melingkar-lingkar saya terus jalan. Rada cepet. Setelah ngelewatin tikungan, saya kaget. Ada kayak bola berjatuhan dari atas. Belum saya kata, ya Allah, apa ini, apalagi ini apa? Lundung sampai sempat ketendang kaki saya. Lundung sebesar kelapa lah. Saya nggak tahu tadinya ini apa kelapa jatuh. Setelah saya amatin, saya kaget, saya sampai ikhtifar, saya sampai lemes. Belum pernah saya ngelihat makhluk ini. Ini kalau di cerita-cerita di Cirebon itu namanya gelundung ceringis. Gelundung ceringis itu kepala gundul, hanya kepalanya aja nih, kayak kelapa, nggak ada rambutnya, tapi ada matanya, ada mulutnya. Itu hanya saya dengar dari cerita-cerita mitos di Cirebon. Di sini saya baru lihat. Jadi kayak terkesima ya, kayak kaget. Mereka bergelundungan, ketawa-tawa, Saya sampai duduk, semua duduk, termasuk Rahmat yang lihat duduk di bawah jalan, nggak bisa jalan. Ya Allah, ini puncaknya atau masih ada lagi? Ya Allah, saya baca lagi terus. Itu saya lihat sendiri gelundungnya di depan saya tuh, lundung nyeringis, keluar kayak air liur. Kalau saya pegang kayak kepala, cuma saya nggak bisa bergerak waktu itu. Saya diem, lundung kayak bergelundungan itu ada 6-7 sih saya hitung tuh, lundung. Saya doa, ya Allah, terus Al-Fatihah. Anak-anak sih udah nggak mau buka mata. Itu padahal bentar lagi nyampe tuh. Saya sempat lihat jam sepintas tuh, ya Allah, udah hampir jam 3:30. Harusnya sih udah terang kalau di gunung 4 tuh. Saya akhirnya diem, udah pasrah. Semua pasrah aja, Mat. Dalam kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di depan saya gelundung ada golongan 20 menitan lah. Kayaknya lama sekali saya sampai capek ngelihatnya. Akhirnya ngegelundung hilang. Terus Rahmat ngomong, fokus kita jalan lagi. Saya sampai nggak bisa berdiri, sampai lama saya berdiri aja tuh, karena semua persendian lemes. Setelah bisa berdiri, anak-anak juga berdiri, kita jalan pelan sekali karena kondisinya udah lelah fisik maupun mental. Terus saya jalan, saya lihat jam masih jam 4. Aduh ya Allah, cepet 4:30, suara adzan cepet, pikir saya tuh. Setelah jalan pelan, nggak tahu ada suara orang di tikungan tuh, suara bahasa Sunda. Ya Allah, Mat, apalagi Mat ini, godaan apalagi Mat, gangguan apalagi Mat. Udah hadapin aja, apapun yang terjadi kita pasrah, hadapi aja. Pas di tikungan ternyata penduduk desa yang ikut mencari. Ya Allah, Mat, kita selamat, Mat. Terus orang-orang itu dengan bahasa Sunda saya nggak begitu ngerti ya bahasa Sunda. Ya intinya bahwa dia
Wah, alhamdulillah ketemu aja. Alhamdulillah ketemu, terus mereka membantu anak-anak, terutama ini anak-anak pada lemes, dibantu aja, dibantu dipijatin saya duduk di situ. Itu penduduk desa sekitar ada 6-8 lah, pemuda-pemuda situ, mungkin udah direncanakan oleh orang tuanya Andri untuk ikut membantu. Setelah itu anak-anak yang diutamain tuh digendong turun sampai ke Cibunar. Di Cibunar orang tuanya udah nunggu, mereka berpelukan, Ibu Indra sama Andri tuh pelukan tangis-tangisan. Iya, jadi alhamdulillah kami selamat walaupun dengan teror yang luar biasa. Kalau saya mentalnya lemah dan tidak punya rasa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak, kayaknya nggak akan mampu bertahan sampai di sini. Karena semangat melindungi anak-anak, saya sampai bisa nyampe di desa terakhir ini dengan selamat. Jadi cerita ini bisa saya jadikan bahan introspeksi diri atau renungan, bahwa kalau mendaki jangan ngomong sembarangan, jangan marah-marah pada gunung. Inilah dampaknya, dampak terornya luar biasa. Demikian cerita kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.